Malam berlalu dengan cepat, tetapi siang dan malam di hutan mayat tidak dapat dibedakan dengan mata telanjang. Bagaimanapun, hutan mayat dikelilingi oleh hantu hitam sepanjang hari. Hanya token di tangan yang bisa mengetahui siang dan malam, serta kompetisi poin. 13. Yueru juga melirik token di pinggangnya. Ayo pergi. Xiao Yan juga memimpin. Yueru dan Mu Feng juga mengikuti di belakang Xiao Yan. Long Yi, apakah kamu tahu lokasi pasti dari sumur kering? Xiao Yan juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi dengan Long Yi, tetapi Xiao Yan juga menemukan bahwa tuannya Jin Long Qing jarang berbicara baru-baru ini. Jelas, seperti ini ketika dia keluar dari alam rahasia, jadi Xiao Yan tidak repot. Bukankah Yinyu Tianlang sebelumnya sangat spesifik? Long Yi juga berkata dengan sedih, bagaimanapun juga, Long Yi baru saja melihat apa yang ditempelkan Xiao Yue ke telinga Xiao Yan dan berkata dengan matanya sendiri. Apakah kamu tahu? Xiao Yan juga bertanya dengan cemberut. Ini bukan niat Xiao Yan untuk mempersulit Long Yi. Lagi pula, apa yang dikatakan Xiao Yue barusan hanya menyebutkan bahwa harta karun besar itu ada di sumur kering di lantai 3 hutan mayat neraka. Adapun lokasinya, itu tidak disebutkan. Aku tahu, pergilah ke sini. Long Yi juga memberi isyarat pada Xiao Yan. Xiao Yan juga melangkah maju, dan kemudian kekuatan jiwa besar terus-menerus menyelimuti lingkungan untuk mencegah musuh. Lagi pula, lapisan pertama hutan mayat neraka agak misterius, jadi harus diperlakukan dengan hati-hati. Setelah itu, kekuatan jiwa besar juga samar-samar merasa bahwa ada beberapa kekuatan yang cukup kuat, satu sangat panas, satu sangat kuat, dan ada beberapa aura yang sangat aneh di kedalaman, tapi itu terlalu jauh, jadi itu hanya bisa dirasakan secara kasar, lalu menggelengkan kepalanya dan berjalan cepat. Xiao Yan, ada apa? Mu Feng juga menyadari ada yang salah dengan ekspresi Xiao Yan. Tidak apa-apa, aku menemukan beberapa aura yang familiar, tapi aku tidak tahu siapa itu. Setelah itu, dia tersenyum pada mereka berdua. Lupakan saja, ayo pergi ke tujuan dulu. Oke, setelah berbicara, mereka bertiga juga berjalan menuju tempat di mana sumur kering itu berada. Kenapa batasan di sini begitu kuat, dan kita bertiga tidak bisa membukanya? Roh hantu itu juga menatap pintu hitam raksasa di depannya. Roh hantu dan roh hantu mata air terpencil, bersama dengan upaya gabungan Hong Ye, penguasa lembah merah, tidak mengguncang pintu raksasa hitam di depannya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencicit. Pembatasan gerbang raksasa ini sangat kuat. Hong Ye juga sedikit mengernyitkan matanya, dengan lembut membelai gerbang raksasa hitam. Tangan giok dangkal daun merah baru saja menyentuh pintu raksasa hitam, dan perasaan dingin segera menghantam seluruh tubuh. Tiba-tiba, energi abu-abu yang sangat kecil juga meluap dari pintu, dan kemudian mengenai daun merah. Di atas pintu raksasa hitam, adalah fluktuasi yang sangat mengerikan menyebar. Mundur, ketika ketiganya melihat energi abu-abu, mereka tiba-tiba mundur. Tidak sampai 10 meter ke belakang energi abu-abu itu melihat sekeliling dan kembali ke gerbang raksasa hitam. Gerbang raksasa hitam ini sangat aneh, kata Yukuan dengan hantu. Gerbang raksasa hitam ini mengepung separuh kaisar hantu kembar lainnya. Menembus gerbang raksasa hitam ini adalah tempat separuh kaisar hantu kembar lainnya disegel. Hantu-hantu itu juga melihat ke gerbang raksasa hitam di depan, dari dia kesal, dan menemukan bahwa mereka bertiga adalah orang-orang juga tak berdaya. Sepertinya kita hanya bisa menunggu sampai bulan Yin datang 8 hari kemudian. Lagi pula, pada saat itu, energi hantu di seluruh hutan mayat Yin akan meroket. Yang akan sangat meningkatkan kekuatan kita. Ketika saatnya tiba, kita akan memiliki kepercayaan diri yang besar untuk mendobrak pintu hitam raksasa ini, kata hantu itu. Setelah mereka bertiga selesai berbicara, mereka baru saja akan pergi, tetapi mereka menemukan bahwa aura yang agak aneh perlahan muncul dari belakang. Siapa itu? Hong Ye juga yang pertama merasakan aura ini, dan kemudian pembangkit tenaga Dou di bintang 6 yang menakutkan memamerkan auranya. Batuk, batuk, batuk. Ini aku. Sebuah suara lemah juga perlahan datang dari kehampaan. Kaisar hantu kembar. Hong Ye juga cukup terkejut, melihat sosok hitam berjubah di depannya. Hong Ye samar-samar menemukan bahwa napasnya sangat lamban, dan dia jelas terluka parah. Ada apa denganmu, Kaisar hantu? Hantu-hantu itu juga mendukung Kaisar hantu kembar, dan kemudian energi hantu hitam aneh di dalam tubuh terus-menerus dipindahkan, sama sekali mengabaikan apakah itu akan melukai asalnya sendiri.
Kaisar hantu kembar bukan hanya atasan hantu, dan keduanya tidak sesederhana hubungan antara atasan dan bawahan. Karena kehidupan hantu-hantu diselamatkan oleh Kaisar hantu kembar, maka hantu-hantu juga setia kepada Kaisar hantu kembar. Yukuan terus memutar matanya ke samping, menatap Kaisar hantu kembar yang terluka, jelas dia punya beberapa rencana. Benteng kami di Hongshan telah terungkap, orang-orang Swantian ini harus tahu tentang rencana kami. Saat aku menyerap 2 manusia terakhir, aku terluka parah oleh 2 manusia kuat terakhir. Batuk-batuk-batuk, katanya sambil terbatuk-batuk hebat. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Rencananya harus dimajukan. Qi Mei juga dengan tegas mendukung Kaisar hantu dan berkata dengan tegas. Tidak, energi hantu belum menembus ke semua peserta, dan perencanaan ke depan hanya akan membuat kita gagal. Aku benar-benar tidak setuju. Yukuan juga berkata dengan marah. Yukuan, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Qi Mei juga berkata dengan marah. Jangan pikirkan siapapun di sini hari ini mulai lebih awal. Hantu Yukuan juga berkata dengan marah. Yukuan, aku pikir kamu tidak sabar dengan hidupmu. Roh hantu itu berteriak keras. Aku tidak tahu siapa yang tidak sabar untuk hidup. Hong Ye, naik. Setelah roh hantu Yukuan selesai berbicara, energi hantu di sekujur tubuhnya juga merembes keluar. Kekuatan yang sebanding dengan manusia pada tahap awal Kaisar Dou Bintang 5 tiba-tiba muncul dari hantu, kamu benar-benar menerobos peringkat kelima secara diam-diam. Hantu-hantu juga terkejut. Awalnya, kekuatan mata air terpencil ini hanya sebanding dengan kekuatan Kaisar Dou Bintang 4 manusia pada tahap awal, dia menyerap banyak energi hantu di kolam dingin di mana Kaisar hantu kembar muncul sebelum mencapai puncak. Kaisar Dou Bintang 4 seperti tingkat hantu-hantu. Pada awalnya, hantu dan hantu tidak memperhatikan, tetapi sekarang saya menyadari bahwa mata air terpencil ini terlalu licik. Hantu-hantu adalah bawahan dari Kaisar hantu kembar, dan kekuatannya sebanding dengan pembangkit tenaga dari puncak Kaisar Pertempuran Bintang 4, tetapi puncak Kaisar Pertempuran Bintang 4 dan tahap awal dari Bintang 5, pertempuran Kaisar sangat berbeda. Wajah hantu-hantu juga serius saat ini. Hong Ye, jangan dengarkan hantu mata air terpencil, dan bertarung melawan Kaisar hantu, apa yang akan dilakukan kekasihmu. Hantu-hantu juga mengerti bahwa hantu mata air terpencil bukanlah ancaman, dan yang paling penting masalahnya adalah penguasa lembah merah, Hong Ye, pembangkit tenaga dengan kekuatan awal Dou di Bintang 6. Ketika Hong Ye mendengar kata-kata itu, matanya juga sedikit berkerut, dan kemudian dia melihat hantu di mata air terpencil, jelas khawatir. Jangan khawatir, Hong Ye, jika kamu membantuku sukses, jangan bicara tentang kehidupan kekasihmu, bahkan jika kamu ingin Swantian ini membunuh darah kekasihmu, itu masalah sepele. Yukuan juga tertawa. Kaisar hantu, kamu pergi dulu. Aku akan menghentikan mereka. Setelah hantu-hantu berkata, itu juga di belakangnya yang membunuh Kaisar hantu kembar. Jangan coba-coba melarikan diri. Roh hantu Yukuan juga dengan rakus menatap Kaisar hantu kembar yang terluka parah dan roh hantu-hantu. Jika Anda melahapnya sendiri, maka kekuatan Anda sendiri. Batuk, Yukuan, kamu masih ingin melakukan kejahatan, Kaisar hantu kembar juga berkata dengan lemah dan marah. Biasanya, hantu musim semi terpencil ini tidak sebagus anjing di depannya. Meskipun dia hanya setengah dari kekuatan si kembar, dia juga pembangkit tenaga yang sebanding dengan Kaisar Pertempuran Bintang 6 manusia, benar-benar terintegrasi, maka kekuatannya juga sangat tirani, dan hantu musim semi yang terpencil ini hanyalah badut yang melompat. Tapi sekarang berbeda, Kaisar hantu kembar baru saja menembus segel, dan kekuatan mereka kurang dari 1 dari 10. Selain itu, Kaisar hantu kembar dibagi menjadi 2 oleh pembangkit tenaga di dalam Suan Santian dan disegel di Gunung Merah dan Yin Hutan Mayat. Kombinasi dari 2 bagian adalah Kaisar hantu kembar yang sebenarnya. Daun merah, pergi, tidak akan ada kekurangan dari mereka yang berjanji padamu setelah itu. Hantu Yukuan juga memandang Kaisar hantu kembar dan hantu-hantu di depannya dengan kebencian. Aku akan memegang hantu-hantu untukmu, dan kamu bisa melakukan sisanya sendiri. Hong Ye tidak bodoh, dan dia secara alami tahu angan-angan hantu di musim semi. Hantu di musim semi yang tenang ingin berurusan dengan Kaisar hantu kembar, tetapi dia berurusan dengan hantu dan roh sendirian, meninggalkan yang sulit untuk dirinya sendiri dan yang mudah untuknya. Setelah Hong Ye selesai berbicara, dia juga bergegas ke depan, dan kemudian aura Kaisar Dou Bintang 6 yang menakutkan juga ditampilkan.
Yukuan, kamu akan menyesali keputusanmu. Hantu-hantu belum selesai berbicara, tetapi terus-menerus berurusan dengan serangan Hongye. Bagaimanapun, kekuatan Kaisar Pertempuran Bintang 6, hantu-hantu tidak berani meremehkannya, atau Anda akan berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Oke, Yukuan juga memarahi diam-diam, wanita ini benar-benar bukan lampu hemat bahan bakar, meskipun pertempurannya dengan hantu-hantu tampaknya ditekan di mana-mana. Tetapi Yukuan juga jelas merasa bahwa Hongye menahan, sebaliknya ketika Bintang 6 pembangkit tenaga Kaisar Do berurusan dengan hantu-hantu di puncak Kaisar Do Bintang 4, itu juga merupakan penindasan instan. Tapi Yukuan sudah terlambat untuk terganggu pada saat ini. Bagaimanapun, dia telah merencanakan rencana ini untuk waktu yang lama. Roh hantu Yukuan menemukan cara di beberapa buku kuno Suan Santian. Orang-orang di dunia hantu dapat terus memperkuat diri mereka sendiri dengan melahap jenis mereka sendiri. Jika Yukuan dapat menelan bagian dari Kaisar Hantu Kembar yang terluka ini, maka kekuatannya tidak diragukan lagi. Itu akan terjadi meroket, dan akan mudah untuk berurusan dengan separuh Kaisar Hantu Kembar lainnya. Menderita sampai mati. Setelah Yukuan selesai berbicara, energi hantu hitam yang aneh langsung menutupi tubuhnya, dan kemudian rantai yang agak gelap terbang keluar dari tubuhnya. Dengan warna hitam yang mengerikan, dia menyerang Kaisar Hantu Kembar yang terluka. Rantai jiwa. Kaisar Hantu Kembar juga cukup terkejut. Apa yang disebut rantai jiwa adalah metode unik di dunia hantu mereka, dan hanya mungkin untuk menampilkannya ketika energi hantu di dalam tubuh kuat sampai batas tertentu. Karena sumber kekuatan rantai jiwa adalah energi hantu. Setelah terkejut untuk waktu yang singkat, Kaisar Hantu Kembar juga perlahan menjadi serius, dan kekuatannya berada di tingkat Kaisar Hantu kelas 6, tetapi sekarang karena dia baru saja menembus segel, kekuatannya belum kembali ke puncak, dan kemudian diserang oleh Wu Jiang dan Hudu, jadi kekuatannya saat ini juga kurang. Tetapi pada saat ini, kekuatan Kaisar Hantu Kembar juga sebanding dengan Yukuan, tetapi energi hantu di tubuh Lamban tidak sekuat hantu Yukuan. Melihat rantai hitam dengan energi menakutkan menyerangnya, Kaisar Hantu Kembar juga mendengus dingin, dan kemudian rantai yang lebih tebal dari hantu mata air terpencil muncul seketika, dan kemudian keduanya membanting bersama dengan kejam. Meskipun rantai penguncian jiwa yang ditampilkan oleh roh hantu Yukuan relatif kecil, itu lebih baik daripada pasokan energi hantu yang konstan di dalam tubuh, sehingga staminanya juga sangat besar, tetapi di sisi lain, rantai-rantai jiwa yang ditampilkan oleh si kembar Kaisar Hantu cukup tebal, tetapi cederanya serius, dan juga tampaknya sedikit kurang dalam stamina. Saat berikutnya, rantai pengunci jiwa yang menyebar dari tubuh Kaisar Hantu Kembar langsung hancur, dan kemudian Yukuan juga memiliki senyum aneh yang menjulang ke langit, dan mengendalikan rantai pengunci jiwa untuk mengenai tubuh Kaisar Hantu Kembar. Melihat bahwa rantai pengunci jiwa yang dia lempar telah mengunci Kaisar Hantu Kembar secara tiba-tiba, hantu mata air terpencil bahkan lebih aneh. Kemudian tangan Yukuan yang agak ilusi juga langsung menarik rantai-rantai jiwa, dan menariknya kembali dengan kejam, dan pemandangan aneh muncul. Saat rantai jiwa Yukuan mengunci tubuh Kaisar Hantu Kembar, Yukuan menariknya dengan kuat, dan tiba-tiba jubah hitam yang menutupi tubuh Kaisar Hantu Kembar itu juga runtuh seketika, memperlihatkan wajah gambar yang agak menakutkan. Ini, Hongye juga sengaja menjaga tangannya, jadi dia terus berurusan dengan roh hantu, selama dia memegang hantu itu, tidak perlu membunuhnya. Tapi saat Kaisar Hantu Kembar mengungkapkan warna aslinya, bibir Hongyebe juga sedikit terbuka, terlihat sangat terkejut. Seluruh tubuh Kaisar Hantu Kembar, sisi kiri dan kanan sangat jelas. Satu sisi memiliki warna dan kulit, sedangkan sisi lainnya kosong, seperti selembar kertas kosong yang membuat orang bergidik. Tunggu, nafas ini. Bagaimana aura Kaisar Hantu Kembar ini mirip dengan aura klan jiwa. Ilusiku. Hongye juga bergumam pada dirinya sendiri, karena dengan kekuatan Hongye yang kuat, dia juga merasakan rasa familiar dari Kaisar Hantu Kembar. Sudahkah kamu menunjukkan warna aslimu sekarang? Yukuan Ghost juga menatap Kaisar Hantu Kembar dengan keserakahan yang tebal di matanya, dan banyak air liur meluap dari mulutnya, yang terlihat agak tidak senonoh. Batuk, batuk, batuk. Aku tidak berharap kamu melakukan begitu banyak hal baik, Yukuan, selama waktu ketika aku disegel. Kaisar Hantu Kembar terbatuk lebih keras. Jelas, rantai hantu-hantu Yukuan langsung menembus koneksi tubuhnya. Karena jiwanya sendiri, dia juga lebih lemah. Bukankah rasa rantai jiwa ini tidak enak? Yukuan juga terlihat sangat aneh,
dan kemudian menatap kaisar hantu kembar yang lemah di depannya. Kamu, siapa kamu? Batuk, batuk, batuk. Kaisar hantu kembar tenang beberapa saat yang lalu, tetapi ketika Yukuan memanggil Yin jahat, napasnya tiba-tiba menjadi bergejolak, pupil matanya terbuka lebar, dan hantu mata air yang tenang di depannya menyengat, jelas tidak dapat dipercaya. Orang biasa tahu bahwa kaisar hantu kembar adalah satu kembar, yang terdiri dari dua bagian, kekuatan puncak telah mencapai tingkat kaisar hantu kelas 7, dan terkenal dengan keganasannya. Tetapi ada sangat sedikit orang yang mengetahui identitas sebenarnya dari kaisar hantu kembar, belum lagi mereka yang masih tahu namanya, dan tidak banyak orang di seluruh dunia hantu. Mengatakan, kamu siapa? Kaisar hantu kembar juga meraung, karena dia merasakan bau yang akrab dari rantai kunci jiwa, tetapi dia tidak tahu siapa mata air terpencil di depannya. Xie Yin, kamu benar-benar pelupa. 100 tahun yang lalu, desa Daoxiang, apakah kamu masih ingat? Saat Yukuan berbicara, matanya memerah, dan niat membunuh yang mengerikan itu langsung dilepaskan, giginya terkatup rapat, dan suara berderit itu sepertinya bisa dimakan, kaisar hantu kembar. Desa Daoxiang, bagaimana mungkin? Kaisar hantu kembar juga menatap hantu di depannya dengan ketakutan seolah-olah dia telah mengingat sesuatu.